Setelah malam pernikahan, Emir membangunkan Raihan dengan sekuntum bunga. Tak hanya itu, kebucinan Emir terus berlanjut di mana ia telah mempersiapkan sarapan romantis untuk istrinya. Raihan pun bersyukur karena memiliki suami yang memperlakukannya seperti seorang ratu dan selalu membuatnya senang. Kemudian Raihan ingin segera pulang karena tak sabar untuk menceritakan pernikahan mereka kepada orang-orang di rumah. Namun setibanya di dermaga, Emir malah berteriak membangga-banggakan Raihan sebagai istrinya agar semua orang tahu bahwa mereka sudah menikah. Kemudian Raihan dan Emir disambut dengan antusias dan penuh kebahagiaan oleh orang-orang di rumah kecuali Nyonya Kafidan. Lalu Oya menyuruh mereka untuk bersiap-siap karena pada malam hari mereka akan menyelenggarakan acara makan malam keluarga. Kemudian Emir menggendong istrinya ke kamar sesuai tradisi pengantin baru dan berniat menghabiskan waktu bersama. Namun Raihan menyuruh Emir untuk berganti pakaian karena mereka tidak boleh membuat keluarganya menunggu. Kemudian semua orang mulai bertepuk tangan menyambut kedatangan pengantin baru sambil memberikan ucapan selamat pada mereka. Emir pun menyuruh semua orang untuk duduk ke meja makan termasuk para pelayan. Sementara itu Nyonya Kafidan sangat kesal karena dia harus duduk setara dan makan bersama pelayan. Kemudian Emir bertanya tentang Suna pada Kemal karena tak hadir di hari bahagianya. Namun Kemal berbohong pada semua orang jika Suna sedang memiliki jadwal terapi. Tak lama kemudian Emir pun mendapat pesan video dari adiknya yang memberi ucapan selamat dan kebahagiaan untuk pernikahan kakaknya. Setelah makan malam berakhir, Serie menyuruh putranya untuk menyalakan musik agar pengantin baru berdansa. Kemudian Serie juga bersikeras memaksa Kemal dan Narin agar ikut berdansa bersama mereka. Sementara itu Raihan memperhatikan kimisteri antara Narin dan Kemal sehingga berpikir bahwa benih-benih cinta telah tumbuh di antara mereka. Kemudian Emir memboyong istrinya ke kamar lalu menyuruh Raihan tidur di sebelah kiri agar dia mendengar detak jantungnya. Keesokan harinya Nyonya Kafidan menerima kabar dari rumah sakit bahwa putrinya melarikan diri. Namun di tengah kepanikan Nyonya Kafidan malah cemburu melihat kemesraan pengantin baru dan menyalahkan Raihan karena membuat putranya melupakan Suna. Kemudian Emir menghubungi Kemal untuk bertanya tentang adiknya. Kemal pun mencoba membuat Emir tenang karena Suna baik-baik saja walaupun dia tidak mengetahui keberadaannya. Kemudian Suna menghubungi Emir agar keluarganya tidak menyalahkan Kemal karena ia sendiri yang menyuruhnya untuk tetap diam. Sementara itu Nyonya Kafidan tak terima dengan tindakan Kemal sehingga ia terus-menerus menyalahkannya. Namun Emir menegaskan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas tindakan yang membuat Suna nekat menjauh dari keluarganya. Kemudian Raihan mencari alamat dan nomor telepon teman Suna ke kamarnya namun sia-sia saja karena dia tidak menemukan apapun. Raihan pun menonton ulang video yang dikirim oleh Suna dan menyadari lukisan yang nampak familiar. Narin mendapat kabar baik dari pengacara bahwa Kemal 90% akan memenangkan hak asuh di persidangan nanti. Namun Narin menjadi sangat sedih karena pernikahannya akan segera berakhir. Selain itu Narin juga menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada Kemal dan putrinya sehingga dia berat hati untuk kehilangan mereka. Kemudian Raihan datang ke rumah Kemal sambil berbasa-basi tentang lukisan. Narin pun memberitahu bahwa suaminya menaruh lukisan itu di kamar Taci. Kemudian Raihan membujuk Suna agar menceritakan masalahnya dan berjanji tidak akan memberitahu keluarganya tentang lokasinya. Suna pun memberitahu Raihan bahwa dia sudah lelah menjadi beban keluarga karena kondisi fisiknya yang cacat. Kemudian Raihan memberitahu Emir bahwa dia menemukan Suna dan menceritakan kondisinya yang lebih baik daripada tinggal di klinik. Namun Raihan tidak memberitahu lokasi Suna sesuai janjinya. Sementara itu Nyonya Kafidan terus berbicara buruk tentang Raihan karena menjadi nyonya rumah yang tak peduli dengan Suna. Emir pun sangat marah pada ibunya karena masih berusaha untuk menyakiti istrinya.
Kemudian Emir mengingatkan Nyonya Kafidan yang meninggalkan adiknya di masa sulit daripada menjadi peran seorang ibu yang mencintai dan mengurus anak-anaknya. Sementara itu Raihan kembali menemui Suna dan membujuknya untuk melanjutkan pengobatan di klinik. Kemudian Raihan melihat Suna menggerakkan jari-jarinya sehingga membuat Raihan sangat antusias dan ingin memperlihatkan keajaiban itu kepada keluarganya. Namun Suna menolak karena dia telah kehilangan harapan untuk hidup dan kesembuhannya. Narin menyiapkan sarapan terakhir untuk Kemal karena pernikahan mereka akan segera berakhir. Sementara itu Kemal berpikir bahwa Narin masih cemburu pada Yonca dan sikapnya menunjukkan seperti ciri-ciri yang ia lihat di internet bahwa Narin sedang jatuh cinta. Namun Kemal juga harus ditampar oleh kenyataan bahwa Narin hanya menganggapnya sebatas teman. Kemudian Narin membawakan kopi untuk suaminya namun Kemal menolak sehingga membuat Narin harus tetap sabar karena waktu perpisahan sebentar lagi. Cemre terbangun dari koma lalu berpikir untuk melarikan diri dari rumah sakit karena dia tidak mau masuk penjara. Kemudian Cemre mendengar percakapan para perawat tentang pernikahan Emir dan Raihan sehingga membuat Cemre marah dan bersumpah akan menghancurkan hidup Emir. Cemre pun berhasil kabur dari rumah sakit lalu mencoba pergi ke rumah Tarhun namun ia tidak punya uang sehingga supir taksi menolaknya. Raihan tak menyerah dalam membujuk Suna agar pulang karena Taci akan mendapatkan masalah setelah Emir mengetahui keberadaan adiknya. Kemudian Raihan bercerita tentang adiknya yang meninggal saat berusia 4 tahun sehingga Suna pun setuju untuk pulang. Setibanya di rumah Raihan segera memberitahu Emir bahwa Suna akan pulang dan ia berencana menyiapkan kejutan untuknya. Kemudian Raihan mengundang Narin dan Kemal ke acara makan malam. Namun Kemal sengaja menumpahkan teh ke pakaian Narin untuk mengetes perasaannya. Kemal pun bertanya-tanya karena istrinya tidak marah meskipun ia bersikap menyebalkan. Kemudian Kemal mendapat kabar dari pengacara bahwa di hari Jumat pada persidangan dia akan mendapatkan putrinya kembali. Kemal pun sangat bahagia namun di sisi lain dia juga sedih karena pernikahan akan berakhir sehingga ia harus kehilangan Narin. Emir membuat ayunan di taman sebagai hadiah untuk adiknya. Kemudian Raihan menaiki ayunan itu sedangkan Cemre mengawasi mereka dari jauh sambil bersumpah akan menghancurkan hidup mereka. Kemudian Cemre melihat Suna pergi dari mansion untuk membeli hadiah lalu menyelinap masuk ke dalam mobil Suna saat Taci pergi mengambil ponselnya. Lalu Taci segera berlari menghalangi Cemre namun Cemre malah menabraknya. Kemudian Cemre membawa Suna ke tempat dia diculik oleh Talas dan berpikir bahwa Suna harus merasakan siksaan yang sama seperti yang ia alami. Sementara itu semua orang sangat mengkhawatirkan Suna karena tak kunjung datang sampai Nyonya Kafidan menyalahkan menantunya lagi dan lagi. Kemudian Raihan berusaha menghubungi Suna berulang kali karena merasa bersalah telah membuat suaminya kecewa. Namun ponsel Suna dimatikan lalu Raihan menghubungi Taci dan mendapat kabar tentang kecelakaan dari pihak rumah sakit. Kemudian Raihan menyampaikan kabar kecelakaan itu pada keluarga dan terpaksa bercerita soal Taci yang membantu Suna melarikan diri. Kemudian Emir dan Raihan pergi ke rumah sakit untuk mencari informasi tentang Suna. Lalu Taci bangun dari pingsannya dan memberi informasi bahwa Cemre menculik adiknya. Tak lama kemudian Cemre menghubungi Emir untuk memberitahu keberadaan adiknya sambil berterus terang bahwa dia akan balas dendam. Sementara itu Nyonya Kafidan takut jika kejahatannya dibongkar oleh Cemre karena dapat menimbulkan kebencian dari anak-anaknya. Keesokan harinya Cemre meminta Emir datang bersama Raihan ke alamat yang ia kirim. Setibanya di sana Emir dan Raihan ditipu oleh rekaman suara tangisan Suna. Kemudian Cemre masuk dan mengunci pintu karena berniat bunuh diri bersama mereka dengan cara membakar ruangan. Emir pun mendorong Cemre hingga kepalanya terbentur kemudian Emir mulai memadamkan api. Sementara itu Suna berhasil melepaskan ikatan sambil berteriak memanggil Emir. Emir pun meminta tolong pada Suna agar membukakan pintu karena asapnya semakin tebal.
Kemudian Raihan memberikan motivasi dari dalam ruangan saat Suna berusaha menaiki anak tangga berulang kali. Sementara itu Suna mendengar suara Emir yang telah kehilangan harapan saat ia berhasil menaiki anak tangga.